Maka satu yang saya pikirkan adalah bagaimana saya lunasi hutang-hutang saya dengan menjual aset. Rumah saya hilang, ya akhirnya apa yang terjadi? Rumah saya udah nggak ada dijual, mobil saya udah dijual, motor saya dijual untuk bayar hutang, bahkan laptop saya dijual. Laptop Tapi segalanya? Iya, semuanya untuk bayar hutang. Ya. Ya akhirnya apa yang terjadi? Rumah saya udah nggak ada dijual, mobil saya udah dijual. Iya, semuanya untuk bayar hutang. Tapi ada satu kalimat yang luar biasa dari istri saya. Apa itu, Ustaz? Ini yang membuat saya menangis. Apa itu, Ustaz? Ayah, rumah sudah tidak ada, Ya. mobil sudah tidak ada, motor sudah tidak ada, Ya. laptop sudah tidak ada. Ya. Tapi ayah harus tahu, cinta mama tetap ada. Allahu Akbar. Berarti itu yang membuat Ustaz Cecep kuat ya? Iya, itu yang saya tanya. Mah, kenapa kamu bisa sabar dikasih miskin? Kenapa kamu bisa sabar dikasih ikhlas? Kenapa kamu bisa sabar dikasih keterpurukan ini? Satu kata yang diungkapkan yang membuat saya meneteskan air mata. Apa itu, Ustaz? Katanya, terlanjur. Terlanjur apa, Mah? Terlanjur apa? Terlanjur dijodohkan Allah. Terlanjur dijodohkan sama Ustaz Cecep. Ah, Masya Allah. itu. Jadi itulah ketika seseorang mengalami titik terendah, kemudian bagaimana cara mengatasinya, ketika seseorang mengalami yang namanya keresahan, kegundahan dalam dirinya, kan Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh siapa orang yang paling besar ujiannya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dalam Al-Quran kan disebutkan bagaimana kisah Rasulullah SAW ketika terpuruk, diejek, diapain segala macam, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh. Maka Allah menurunkan surah Ad-Duha. Wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Oh Muhammad, yang pertama yang harus dilakukan Rasulullah SAW, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Diminta untuk memikirkan akhirat gitu. Jadi kalau misalnya ada orang yang merasa kesulitan, kesedihan, keterpurukan di dunia, ingatlah bahwa ini hanya sementara. Semua yang ada di dunia ini kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di dunia ini adalah fana. Iya, Ya kan? Pasti akan berakhir. Kejadian yang terjadi, kesedihan yang terjadi pasti akan berakhir. Tidak mungkin ada kesedihan yang selalu menjadi abadi atau akan menjadi abadi kesulitan tersebut. Pasti akan fana atau pasti akan menghilang kesulitannya. Apapun yang terjadi gitu. Artinya yakin aja sama Allah Subhanahu wa taala bahwa semuanya akan berakhir. Itu yang dicontohkan Rasulullah SAW. Kata Allah dalam Al-Qur'an, alam nasrah laka sadrak. Bukankah telah kami lapangkan dadamu Muhammad? Bukankah telah kulapangkan dadamu? Artinya apa? Orang yang sedang dalam masalah mestinya lapang dada. Nggak mungkin Ustaz Cecep bisa bangkit kalau Ustaz Cecep nggak lapang dada pada saat itu. Iya, betul Nggak sekali. yakin bahwa semuanya sudah menjadi takdir Allah, ya nggak? Makanya saya ingat juga nih, kalla innal insana la yatgha ar'a khustagana inna ila rabbika ruj'a. Ya. Jadi manusia itu melampaui batas, merasa diri serba cukup. Solusinya satu, Apa itu? innal insana li rabbihi lakanud, ya kan? Ini penting sekali semuanya ini, bahwa manusia benar-benar telah berbuat ingkar, melampaui batas, kembali kepada Allah. Iya. Itu saja solusinya. Masya Allah. Daripada kita mancing-mancing keributan nih, karena mancingnya nggak dapat, gimana kalau kita naik beca aja, beca mini? Becak mini. Iya, Ya udah. setuju nggak? Dari tadi nggak dapat. Setuju lah. Yuk kita cari beca yuk. Ayolah. Pokoknya jamaah di rumah jangan kemana-mana, tetap di Islam Ini yang itu kita dapat indah. ikan apa sih ini? Alhamdulillah. Romantis mulu kita mah sendirian. Ustaz Sam, pelan-pelan ini udah mau patah. Remnya mana?